guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk di hari yang ke-10. Wah, ini luar biasa ini ya. 10 hari berturut-turut kita hasilkan konten bareng ya untuk membuat tips marketing untuk tahun 2021. Edisi hari ini kita sambung dari diskusi sebelumnya tentang pentingnya untuk mendapatkan data konsumen ya. Mendapatkan data dari konsumen ini kadang dianggap penting, kadang enggak, terutama bagi para pelaku usaha yang sifatnya adalah hit and run. Ya udah pokoknya laku aja gitu. Perkara reaksi, perkara respon, perkara pengalaman dari konsumen bodo amat gitu ya. Tapi bagi para pelaku usaha yang paham betul bagaimana merawat apa yang disebut dengan tipe konsumen ideal, maka mendapatkan data konsumen ini menjadi sebuah proses yang amat sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan data konsumen, kita akan memiliki kemampuan untuk mengenal mereka lebih dalam dan lebih jauh. Selain itu, dengan memiliki data konsumen, maka kita bisa berinteraksi dengan mereka sehingga kita tahu bagaimana reaksi dari produk baik berupa barang atau jasa yang mereka gunakan, dan improvement, perbaikan, koreksi apa yang perlu kita lakukan. Ini juga didasari oleh sebuah pemikiran penting bahwa kalau mau jujur sebenarnya 80% penjualan yang kita peroleh ini berasal dari hanya 20% tipe konsumen ideal. Jadi misalnya konsumennya ada 100, sebenarnya sih kalau mau jujur dipilah-pilah lagi hanya 20 konsumen yang ini kalau dirawat dengan baik mampu menghasilkan 80% dari penjualan kita. Kok bisa begitu? Coba diperiksa sendiri di usahanya masing-masing ya. Karena ternyata faktanya ya memang begitu, hanya 20% dari keseluruhan data konsumen kita itu yang memberikan kontribusi hingga 80%. Artinya apa? Kalau 20% ini diurusi dengan benar, maka sebenarnya 80% omsetnya aman, beres. Tapi kita mesti tahu dulu nih siapa yang masuk di dalam golongan 20% ini. Dan supaya kita tahu ya kita mesti mendata dulu siapa konsumennya kita. Nah, cara untuk mendata konsumen ini ada macam-macam ya. Tapi yang paling pokok adalah diinstal dulu pemahaman berpikirnya. Kita merasa perlu nggak sih? Kita merasa penting nggak sih memiliki dan mengakses berkomunikasi dengan konsumen kita? Karena apa? Konsumen itu kan punya dua pilihan ketika mendapatkan layanan, terutama kalau layanannya kurang menyenangkan nih. Yang pertama, mereka bisa melakukan komplain. Itu pun kalau kita membuka channel komplain yang memang mudah diakses oleh konsumen kita. Misalnya ada layanan pelanggan, atau yang paling gampang sekarang di Google Review ya, di Google Business yang ada di Peta. Atau kalau nggak gitu melalui DM di Instagram ya. Itu pun kalau mereka memilih untuk melakukan komplain, karena tidak banyak konsumen yang saat ini mau dengan sengaja menyampaikan komplainnya. Mayoritas apa? Memilih untuk pilihan yang lebih mudah bagi mereka, diem saja dan pergi. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhannya dari penyedia yang lain ya. Oke. Karena kita sudah tahu, sudah paham, sudah punya gambaran pentingnya mengenai memiliki data konsumen ini, tujuannya supaya lebih mengenal mereka, tujuannya supaya lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Saya tanya dulu deh di usahanya para teman-teman ini, para pemirsa, sudah memiliki berapa data konsumen ya. Berapa jumlah data konsumennya? Silahkan komen di bawah ini ya, di kolom komentar. Sudah punya berapa data konsumen ya, supaya rasa penasaran ini terjawab gitu. Karena saya melakukan banyak perjalanan di banyak kota di Indonesia ya, urusan data konsumen ini terutama di kalangan para pelaku usaha rintisan, para pelaku startup dan UMKM ini kadang-kadang ini lalai atau lengah, tidak dikelola dengan baik. Ada usahanya udah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun ya, 30 tahun, 32 tahun gitu ya. Data konsumennya masih semburat, amburadul. Berupa apa? Berupa mushaf yang terserak. Waduh ya, ada yang di pelepah kurma, kulit unta, di batu-batu gitu, kayak prasasti gitu loh. Jadi sayang kan, usahanya udah lama tapi data konsumennya tidak terkelola dengan seksama.
Nah, ada beberapa saran sih, ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dasar. Gimana sih caranya untuk mendapatkan data konsumen? Ya udah, ya ada 3 sih yang disarankan. Satu, tanya aja kepada konsumennya, ya tanya aja kepada konsumennya. Caranya bagaimana? Caranya dengan yang paling klasik, yaitu dengan menggunakan buku tamu, terutama kalau usaha kita memungkinkan untuk ada layanan dine-in, ketemuan langsung, dan sejenisnya. Buku tamu ini cukup efektif. Kenapa? Karena mungkin bisa didebat. Tidak semua orang, tidak semua konsumen mau untuk mengisikan datanya. Yes, exactly, saya juga setuju dengan itu. Tapi anggap saja ada yang ngisi 50%. Oke, tidak 50% terlalu banyak, anggap saja cuma 30%. Itu tetap data dan angka yang bagus. Daripada apa? Daripada nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali, nggak bisa dibahas, nggak bisa didiskusikan. Tapi kalau ada, anggap saja 10%, 20%, 30% gitu ya. Dari yang mau ngisi, tamu pengunjung harian ada 100, yang mau ngisi ada 30. Lumayan, Pak. Lumayan, Bu. Itu bisa dibahas, bisa dianalisis ya. Itu cara yang paling klasik ya, nomor 1, yaitu dengan buku tamu. Jadi tidak pernah ada hal jadul untuk ini ya. Yang kedua, cara untuk mendapatkan data konsumen ya, itu bisa dengan undian ya. Undian ini cukup klasik juga dan cukup efektif. Karena apa? Ada imbal balik yang dikejar atau diinginkan oleh konsumen ketika mengikuti program ini. Prakteknya bagaimana? Prakteknya bisa menggunakan kupon tertentu atau sesederhana pakai struk. Jadi dari struk itu bisa ditulisin misal di belakangnya nama, kemudian nomor WhatsApp, kemudian juga alamat, untuk kemudian dimasukkan di dalam box atau kotak undian. Sehingga hadiahnya nggak perlu gede-gede loh, bisa pulsa, bisa voucher makan yang diundi setiap periode tertentu. Nah, ini adalah cara yang kedua untuk mendapatkan data konsumen. Cara yang ketiga, yaitu para pemirsa atau para bapak ibu bisa menerapkan di usahanya ya. Masih ingat ya, yang pertama tadi pakai apa? Pakai buku tamu, yang paling klasik, paling sederhana. Terus yang kedua adalah dengan menggunakan undian ya. Yang ketiga dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan giveaway. Ini juga bisa diterapkan. Misalnya kita tidak memungkinkan untuk buku tamu, tidak memungkinkan untuk undian karena tidak ada sebuah transaksi secara offline. Tapi dari sisi online ini juga bisa dilakukan, yaitu dengan giveaway. Artinya giveaway mensyaratkan bahwa para pesertanya bisa misalnya memfotokan struknya untuk kemudian diundi juga, atau kita memilih berdasarkan komentar terbaik, foto terbaik, postingan terbaik, dan macam-macam. Tapi dari situ mensyaratkan adanya mereka mencantumkan beberapa info yang membuat kita mengontak dengan mudah. Yang paling umum email ya, karena email marketing juga masih relevan diterapkan di saat ini. Tapi kalau di dunia small, medium enterprise, startup, UKM, mending nomor WA deh. Karena dari nomor WA bisa ada kontak-kontakan langsung, bisa melibatkan CS kita, atau bahkan kita sebagai owner kalau skala usahanya masih sangat kecil dan owner terkoneksi langsung dengan para konsumennya, ini bisa menjalin komunikasi yang jauh lebih baik dengan konsumennya. Mulai dari mengetahui profil atau latar belakang dari para konsumen ini ke belanja di produk kita, yang nanti akan kita bahas di video yang berikutnya ya. Tapi di titik ini yang saya garis bawahi adalah bangun kesadaran untuk tahu bahwa data konsumen ini penting. Kenapa? Karena ini adalah salah satu barrier, ini adalah salah satu benteng kita supaya punya keunggulan dengan kompetitor. Tidak semua kompetitor punya kesadaran yang sama, sehingga kalau kita meningkatkan kesadaran untuk penting banget nih data konsumen, maka itu akan menjadi satu titik keunggulan. Yang kedua adalah supaya kita mendapatkan feedback dari layanan kita, karena konsumen zaman sekarang mungkin mereka nyinyir, tapi sebagian besar ini tidak terlalu mau untuk membuang waktunya mereview atau mengkomplain layanan yang mereka temukan tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Mereka lebih mudah memilih untuk pergi dan berlalu begitu saja. Artinya ya kayak gini, kalau kita nggak bisa merawat konsumen kita dengan sangat baik, ya udah mereka pergi aja gitu. Dan kompetitor kita siap untuk merawat mereka dengan jauh lebih baik. Kenapa? Ya salahnya kita karena tidak mampu merawat mereka dengan baik dan tidak nyadar bahwa kita tidak merawat konsumen kita dengan
lebih baik. Ya, pandemi ini mengajarkan kita banyak usaha yang jumlah konsumennya turun dengan sangat banyak sekali, ya. Termasuk yang kami alami gitu. Jumlah konsumen turun banyak sekali, tapi yang memberikan kami sebuah kesadaran dan sebuah pembelajaran adalah masih ada konsumen yang tersisa, dan konsumen yang tersisa ini wajib kami kenal dengan sangat baik, karena justru inilah tipe-tipe konsumen yang tetap beli terus, tetap beli lagi gitu ya, apapun kondisinya, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Dan inilah tipe konsumen yang sebenarnya kita cari, dan perlu kita cari lagi yang sejenis ini, sehingga kondisinya mungkin berat, boleh jadi memang berat, tapi kita masih punya daya saing dan produktivitas karena kita melayani orang yang benar, ya, supaya nggak baper gitu ya, kita ngasih perhatian tapi yang sono nggak ngasih perhatian balik gitu ya, kasih backsound wow gitu ya. Jadi pilih konsumennya dengan betul-betul dan kenali siapa mereka, jalin hubungan dengan sangat baik. Itu bisa menjadi sebuah dasar untuk pola dan titik pertumbuhan usaha kita. Sehat selalu, salam pertumbuhan, dan terus semangat. Yang baru nonton di video ini berarti sudah ketinggalan 9 video sebelumnya, tenang aja, tinggal cari di menu video, nanti dicari mulai dari video ke-1 dan nyambung sampai video ke-10 ini, dan jangan berhenti sampai di sini karena nanti ada video 11 dan seterusnya sampai video ke-21. 21 tips marketing untuk tahun 2021 oleh IMAX. Saya Faizal Alfa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.